Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi secara offline langsung tatap wajah, melanjutkan kajian syarah Matan Abi Syuja, kajian fikih Syafi'i. Sekarang kita akan membahas bab zakat, insya Allah. Bab zakat kemarin kita udah ngebahas bab saum sebelum Ramadan. Ramadan berhenti. Nah, kemudian ini sekarang udah minggu pertama bulan Syawal baru mulai. Ya, langsung saja kita mulai bab zakat. Usbu Mayit kapan kira-kira? 28 Mei. 28 Mei. Sekarang berapa April? 18. Berapa? 18. 28 Mei itu awal Usbu Mayit. Nah, itu mutawalah. Usbu Mayit. Usbu Mayit tanggal awalnya 19 Mei udah ujian. 19 Mei udah ujian gitu. Oh, 19 Mei udah ikhtibar nihai. 19 Mei udah ikhtibar nihai. Nah, 19 Mei. Nah, sebelumnya ada Usbu Mayit nggak? Nggak ada anak. Sekarang berapa? 18. Ya udah, berarti paling optimal yang 4 kajian lagi mungkin ya. 4 kajian lagi, insya Allah nih kita ngebahas bab zakat 2 atau 3 pertemuan insya Allah bismillah. Nah, habis itu bab haji. Tapi bab haji kayaknya hanya sekedar baca aja ya, soalnya udah dibahas dulu di daurah haji ya, lengkap padat. Nah, insya Allah kita alihkan ke rekaman itu aja ya, persis kayak Ramadan kemarin, kayak bab saum kemarin ya. Langsung saja kita mulai. Coba Ali Ridho baca agak sinian. Ali Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakati tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi wal asman wal simar. Agak kerasin suaranya. Ini belum dibaca, belum bab zakat memang belum baca ya? Belum ini. Diulang boleh nggak kita baca? Kitab zakati tajibu zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi wal asman wal zuru' wal thimar wa urud tijar. Ya, boleh lanjut. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Wa syara'itu wujubiha situ asya'a: al-islamu wal hurriyatu wal milku at-tam wal nisab wal haulu was saumu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita zakat. Ini saya mau padat ya, padat aja. Jadi ngejelasinnya cepat ya, cepat padat. Pertama, insya Allah kita kalau bisa pertemuan kali ini ya sampai bab zakatul fitr. Zakatul fitr pekan depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama ya, ini Ana nulisnya pakai pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah hewan ternak apa aja ya yang wajib dizakatkan ya. Hewan ternak apa aja yang wajib dizakatkan, atau bahkan sebelum pertanyaan itu adalah tajibu zakatu fi khamsati asya. Nah, benda-benda apa aja? Pertama Ana jelasin dulu. Zakat itu terbagi jadi 2.
Ya, sebutkan macam-macam zakat. Nah, udah. Sebutkan pembagian utama zakat. Yaitu terbagi jadi dua. Pertama zakat fitrah sama zakat mal. Ya, zakat mal sama zakat fitrah. Udah, ini pembagian pertama. Nah, ini pertama yang paling utama dijelasin ke awam ya. Sebutkan pembagian pembagian besar zakat, yaitu zakat badan atau zakat fitrah sama zakat harta. Ya, kalau zakat fitrah nanti kita akan jelaskan, yaitu berkaitan dengan badan, ya per badan semua yang hidup dengan syarat-syarat ketentuan tertentu, nah itu wajib zakat. Nah, kalau zakat mal ini adalah per harta ya, per harta. Bahkan satu orang aja bisa lebih, ada beberapa zakat kalau dia orang kaya. Nah, ini dikhususkan untuk orang-orang kaya. Jadi patokannya adalah harta. Ya, nah sekarang kita mulai dulu dengan zakat mal ya. Tradisi ulama yang ngejelasin dulu yang zakat mal. Nah, sekarang pertanyaannya, tajibu zakatu fi khamsati asya, tajibu zakatul mal. Ya, ini berarti zakatul mal ya, fi khamsati asya. Nah, barang apa aja? Jadi harta di sini bukan bukan uang doang ya. Ya, semua. Nah, tapi apa kekayaan apa aja yang wajib zakat? Ya, harta apa aja yang wajib zakat? Ternyata hanya 5. Ya, ternyata hanya 5. Satu, hewan ternak. Ya, kemudian asman tuh apa, alat tukar. Ya, alat tukar. Ya, asman di sini lebih tepatnya diterjemahin alat tukar. Ya, apa namanya? Kemudian zuro. Nah, zuro ini hasil pertanian, ya. Zuro, zaroa, ya. Jadi macam-macam nih, ada zaroa, ada sako, yasti, ada macam-macam. Nah, maksud zuro di sini adalah hasil pertanian. Nah, kemudian asimar, buah hasil perkebunannya atau buah ya, di ini ditaksir, dikhususkan untuk buah, wa urudut tijarah, dan barang perniagaan nih, barang perniagaan. Ya. Nah, ini pertanyaan kedua, harta zakat mal apa aja yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, hewan ternak apa aja yang wajib zakat? Ya, ini pertanyaan keberapa nih? 3 ya. Fa'ammal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha. Wahyal ibil wal bakor wal ghanam. Nah, jadi cuma 3. Bolehlah tambah 4 sama apa? Kerbau. Ya, kerbau. Ya, jadi sapi sama kerbau dianggap satu. Sebagaimana kambing sama domba dianggap satu. Kan kalau bahasa Indonesia nasionalnya ya, bahasa nasionalnya. Kambing sama domba kan beda, ya kan? Kambing sama domba beda. Nah, jadi kesimpulannya 5 lah. 5 unta, sapi sama kerbau, Domba ya, kambing. domba kambing, ya, seperti itu. 5 ya versi ini. Nah, dah lanjut. Nah, sekarang syarat wujub, pertanyaan keempat, apa syarat wajib hewan ternak? Apa syarat wajib zakat hewan ternak? Ini pertanyaan keempat ya. Jawabannya ada 6, syaratnya ada 6. Tadi ini masih udah dibacakan ya? Udah. Pertama Islam, ya Islam, ya Islam. Ya, kemudian budak, apa namanya, merdeka. Milkutam itu kepemilikan sempurna, kepemilikan sempurna. Ya. Kemudian nisab, nisab di sini maksudnya sampai nisab. Kemudian sampai setahun. Ya. Kemudian yang keenam adalah asaumu. Asaumu ini artikannya apa namanya, tidak dikasih pakan. Ya. Asaumu ini tidak tidak dikasih pakan dari pemiliknya. Jadi dibiarkan dikembala alam bebas, ya seperti itu. Digembala di alam bebas. Jadi dia nggak modal dalam ngasih pakannya, ya seperti itu. Ini Anda jelasin singkat dulu ya. Ada yang belum paham dari 6 ini? Nanti Anda jelasin per detailnya. Islam, merdeka, harta kepemilikan yang sempurna, paling nanti ini yang kepemilikan sempurna ini. Nisab, nisab tuh ya sampai nisab, haul setahun. Nah, saum paling ini yang susah nih, saum. Saum itu tadi ya, hewan ini bukan
ternak dikasih makan apa ya ternak sih, tapi ternak yang kita tahu zaman sekarang ini ya itu ya dikasih makan ya, kemudian dari pemiliknya bukan dikembala alam bebas seperti itu. Nah ya nah makanya Anda jelasin dulu setelahnya. Nah sekarang Islam. Nah apa hukumnya? Boleh pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berapa nih? Kelima. Apa hukumnya zakat orang yang murtad ya? Dia kaya murtad ya. Nah kemudian eh, atau apa hukumnya zakat non muslim dulu lah, yang kafir, yang kafir apa hukumnya? Tatkala dia baru masuk Islam, apakah wajib mengkodok zakat-zakatnya semenjak dia kaya? Nah jawabannya enggak. Ya ini satu. Ya enggak wajib dikodok, ini udah jelas ya. Nah, sekarang agak rumit sedikit. Apa hukumnya dia muslim kemudian murtad? Alhamdulillah min dzalik. Kemudian balik lagi ke Islam. Ya, balik lagi ke Islam. Nah, apakah dia wajib bayar zakat apa enggak? Nah, apakah dia wajib bayar zakat? Enggak. Nah, tatkala dia murtad, alhamdulillah min dzalik. Nah, ulama bilang dia nggak wajib mengeluarkan zakat tatkala murtadnya itu. Ya, jadi nggak boleh dipaksa sama, andaikan pemerintahan Islam nih, dia udah murtad, udah dia nggak boleh dipungut zakat ya oleh Baitul Mal. Nah, tapi tatkala dia masuk Islam lagi, ya udah murtad masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha semua zakat yang dia tinggalkan tatkala dia murtad itu. Ya, seperti itu. Paham ya? Yang murtad harus qadha. Harus qadha. Ya, yang murtad harus qadha. Kalau balik ke Islam lagi ya. Kalau masih Islam lagi. Nah, kalau belum dia masih murtad, nah itu jatuhnya hutang kepada Allah. Ya, jadi nanti di akhiratnya dia disiksa. Alhamdulillah min dzalik ya, dia disiksa kalau nggak sampai ini ya, nggak masuk Islam lagi. Dia disiksa gara-gara meninggalkan zakat, dia disiksa gara-gara meninggalkan sholat, dia disiksa gara-gara yang pertama dia disiksa gara-gara kafir. Nanti ada lagi pasalnya, pasal gara-gara dia meninggalkan zakat, pasal meninggalkan sholat, pasalnya banyak. Jadi kena pasal, tapi pasalnya pasal Allah. Nah tapi di dunianya dia murtad ini nggak apa namanya hukum dunianya. Nah itu ya ini khilaf usul fikih lah. Halil kufar mukhotobun murtad ya, mukhotobun disuruh syariah. Ya, seperti itu. Nah itu tatbiknya di bab zakat seperti itu. Tatkala di dunia ya dia ini, tapi pasal Allahnya, pasal dunianya, pasal fikihnya nggak kena. Ya. Lanjut. Nah tatkala dia masuk Islam lagi wajib qadha. Nah sekarang dia pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berapa nih? Keenam. Pertanyaan keenam. Dia nggak bayar zakat. Dia muslim nggak bayar zakat tanpa uzur. Nggak bayar zakat tanpa uzur. Jadi tanpa uzur contohnya gimana? Yang dengan uzur dulu lah. Dengan uzur. Yaitu qurbul ahd minal Islam. Ya, qurbul ahd minal Islam. Jadi dia muslim nggak bayar zakat tapi karena uzur. Ya misalnya qurbul ahd, uzurnya dua doang. Uzurnya dua. Qurbul, dan dua-duanya kudu ngumpul. Qurbul ahd minal Islam, ya baru masuk Islam, ya kemudian ya berarti kalau apa qurbul ahd minal Islam sama bu'du minal ulama, ya bu'du minal Islam, al bu'du min ahlil Islam, al bu'du min ahlil Islam, ya seperti itu. Ya contohnya gimana ya? Mungkin ya di Papua lah, di Papua misalnya ya. Di Papua ada beberapa orang Islam, ya ada beberapa orang Islam. Nah dia beberapa Muslim ya baru masuk Islam, tapi nggak sempat belajar bab zakat. Jadi baru syahadat, banyak lah kasusnya, banyak lah di Papua, di pedalaman kayak gitu. Bab belajar fikihnya belum hantam ya. Makanya tuh apa arkanul Islam itu ya penting banget gitu. Ya memang sulit sih. Ada orang Muslim nggak tahu kewajiban zakat, sulit ya. Tapi andai kan ada, ya itu uzurnya dua itu. Dia baru masuk Islam, kemudian sama jauh dari ajaran Islam. Nah seperti ini dia meninggalkan
misalnya setahun 2 tahun dia nggak bayar zakat. Nah ini namanya orang yang meninggalkan zakat tapi karena udzur dan dia muslim. Nah ini hukumnya gimana? Nah hukumnya dia wajib membayar qadha semuanya. Tatkala dia udah belajar, dia wajib bayar qadha. Tapi dia nggak berdosa. Ya, tapi dia nggak berdosa. Nah sekarang kasus kedua, yaitu dia nggak wajib bayar zakat karena nggak udzur, karena tanpa ada udzur. Contohnya gimana, Seth? Nggak ada udzur. Dia orang Islam, dari kecil Islam, dia kaya, dia tinggal di Jawa. Ya di Jawa mah insya Allah susah. Kita bilang sepedalaman apapun Jawa misalnya, mau di gunung apa Jawa, insya Allah tahu Islam. Dia ke pasar dia banyak Islam. Jadi tatkala dia nggak tahu kewajiban zakat atau nggak tahu nisab zakat, nggak tahu syarat-syarat zakat, nah maka dia nggak ada udzur. Dia berdosa. Nah makanya nih penting. Nah ini makanya dulu di jamaah ya di Indonesia itu salah satu fikih atau pelajaran yang paling anak utamakan ya, khususnya di komplek-komplek orang-orang kaya itu fikih zakat. Penting, fikih zakat selain fikih haid ya. Jadi salah satu fikih yang ya fikih puasa sama fikih saum, yaitu inilah sudah, apalagi fikih haji ya, karena ada duitnya ya, itu insya Allah udah digarap lah, asli udah digarap. Nah kalau fikih zakat ya ini udah digarap sih, tapi apa, membumikannya itu masih kurang ya. Antum tuh kalau masuk isi kajian ke komplek misalnya, apalagi komplek ya, yang mereka beli rumah aja kan pakai duit ya ratusan juta, itu insya Allah banyak yang seharusnya wajib zakat ya mereka itu ya. Apalagi kalau ngikutin wajib zakatnya pakai zakat fiddah kayak Saudi, nah itu lebih banyak lagi yang kena. Nah makanya nih nasihat ana nih bagi teman-teman, salah satu fikih yang wajib dikonsenkan oleh seorang dai, oleh seorang mualim itu ini ya. Umat butuh banget sama literasi bab zakat, asli ya. Soalnya ana ngerasain sendiri, ada beberapa keluarga anak ya, beberapa keluarga anak ya, tatkala anak baru masuk pesantren itu benar-benar nol ya masalah zakat ya. Ada anak keluarga besar ya, keluarga besar anak itu ada. Nah bilang wah, mulai dari situ anak mulai sadar bahwasanya umat ini banyak yang buta masalah zakat ya. Dia nggak tahu bahwasanya harta dia itu wajib zakat ya, padahal dia ya tinggal bersama ustadz ya, tinggal bersama orang yang paham dan tanpa udzur. Nah orang yang seperti ini gimana hukumnya ya? Apa hukumnya orang yang meninggalkan zakat dan dia tanpa udzur? Nah jawabannya dia berdosa, walaupun hujah dia nggak tahu, tapi jahalnya dia nggak makdur, jahalnya dia nggak makdur ya, seperti itu ya. Ya seperti itu. Nah maka dia hukumnya berdosa dan dia wajib mengqadha semua tahun-tahunan ya zakat dia yang dia tinggalkan semenjak dia di mana tahun itu wajib zakat. Nah ini ada juga yang nanya ke anak, dan anak fatwakannya seperti itu ya. Anak fatwakannya seperti itu, ente wajib qadha ya di tahun ente itu wajib qadha, wajib zakat maka qadha. Di tahun antum turun yang nggak wajib zakat di bawah nisab, berarti nggak wajib qadha. Nah zakatnya gimana, jadi dikalkulasikan. Nah itu berarti hartanya ini dong habis gitu. Nah walaupun hartanya habis, maksud ana, dan itu alat tarofi ya, alat tarofi maksudnya selama dia nggak membahayakan mata pencaharian dia dan nafkah dia, maka dia wajib bayar ya, wajib bayar kodonya tersebut ya, seperti itu ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah 2,5% itu mah kecil Ustaz. 2,5% itu kecil ya. Ini Indonesia udah mau berapa, 12 ya tahun depan
Tahun depan apa tahun ini? Pajaknya 12%. Pajak tahun depan. Oh, tahun depan ya? Januari ya? Januari 12 ya. Saudi aja udah 15 ya. 2,5. Jadi kalau ente punya hutang 8 tahun, hutang zakat 8 tahun baru sama kayak pajaknya Saudi. Ya kecil lah, zakatnya kecil. Nah makanya anak dulu fatwakan wajib bayar zakat. Ya, seperti itu. Sudah ya? Itu pertanyaan keberapa? 6. Nomor 6. Nah sekarang anak mau ngebahas milkutam ya. Al-milkutam. Nah salah satu yang pembahasan yang tentang milkutam adalah orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Berarti sekarang pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7, apa hukumnya orang yang punya hutang? Orang yang punya hutang. Ya, apakah dia wajib zakat? Ya, apakah dia wajib bayar zakat? Nah, ini perlu nanti pertanyaan ke-8, apa orang yang punya piutang di orang lain? Ya, ini kita nomor 7 dulu. Dia hutang ke orang lain. Dia punya utang. Ya, dia punya utang ke orang lain. Ya. Nah, apa hukumnya? Jadi duit dia yang ada di sini nih adalah punya orang lain. Apakah dia wajib zakat? Paham ya? Zakatnya, utangnya nggak harus uang. Apakah itu uang? Apakah itu emas? Apakah itu barang dagangan? Ya, bisa uang aja dah. Barang dagangan lah yang paling lumrah lah, barang dagangan. Apotek misalnya. Apotek, itu kan apa namanya, barang dagangannya itu katakan apotek kecil lah ya, apotek kecil. Barang dagangannya itu semua tuh obat-obatnya ya kisaran 70-80 lah, 80 juta lah, 100 juta lah. Apotek kecil ke sedang tuh 100 juta lah barang dagangannya ya. Ya. Karena punya teman banyak yang apotek ya seperti itu. Nah, itu 100 juta lah katakan. Tapi kan semuanya itu rata-rata utang. Ya, kasbon. Kasbon dari agennya. Kasbon dari agennya. Nah, dan itu banyak yang udah, dan bisnisnya itu ya barang. Nah, kalau dalam zakat perniagaan itu yang dihitung adalah tabungan dia, ya, kemudian dana simpanan tuh maksudnya kayak emas kayak gitu, kemudian emas dan seterusnya. Nah, sama barang dagangannya dihitung kalau dalam bab zakat perniagaan. Nah, maka dia wajib hitung tuh tabungan dia, kemudian kas harian, kemudian sama obat-obatnya wajib dihitung. Nah, ya tabungan sama uang kas yang muter paling 10 juta ya. Nah, sisanya barang dagangan. Barang dagangannya kalau ditambah sama tabungan, barang dagangannya katakan 80 juta, jadi 90 juta. Nah, 90 juta wajib bayar zakat. Ya, wajib bayar zakat. Nah, tapi 50%-nya adalah belum bayar. Nah, ini wajib bayar zakat apa enggak? Nah, ini kata ulama, dua pendapat ulama, ada dua mazhab ya. Bahkan di Syafi'i juga ada dua mazhab. Ya, di Syafi'i pun ada dua mazhab ya. Nah, di Syafi'i pun ada dua mazhab. Nah, Ana sering ditanya masalah ini, bahkan ditanya langsung oleh pelakunya gitu, bukan nama Tolib, sama pelakunya, maksudnya sama orang yang dagang gitu, sering. Nah, Ana jawabnya gini, ini ada dua pendapat ulama. Ada yang lebih menguntungkan ente, ada yang lebih menguntungkan hak orang miskin ya. Dan masalah ini seingat Ana ya, ini khilafnya khilaf qawi. Jadi dua pendapat tuh sama-sama kuat. Nah, yang roji yang mana? Secara dalil nggak bisa diinin. Tadi Ana bilang khilafnya qawi. Nah, tapi kalau menurut Ana khilafnya lebih kepada zuruf. Tibarnya itu, nazarnya itu lebih kepada zuruf. Jadi yang roji secara zuruf yaitu sesuai zuruf antum.
Ya, untuk antum. Kalau antum bisnisnya sehat ya, kalau antum bisnisnya sehat, ngeluarin ya cuman 2,5 mah nggak goyang, nah, antum harus ngikutin pendapat yang bilang wajib gitu, wajib. Dan jangan pelit-pelit ente, cuman 2,5 ini. Nah, tapi kalau andaikan ya 2, ibaratnya 90%-nya ini apa? 90%-nya ini hutang gitu. Dia dikas cuma ada 5 juta misalnya. Dia uangnya semuanya 100 juta. Ya 2,5 berarti 2,5 juta. Offset. Karena sekarang sama istri ya apa nyatanya tahun ini itu cuma ada 5 juta katakan. Ya kalau apa? Kalau ya antum merasa kalau ngeluarin 2,5% itu bakalan goyang, benar-benar goyang, bisnisnya ya udah ngikutin pendapat ulama yang enggak wajib. Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ala kulihal ini ada dua pendapat ulama yang kuat. Nah, tapi ana lebih cenderung nih, ya lebih cenderung ke mengatakan yang bilang wajib. Ya mengatakan yang bilang wajib tadi bihasabil duruk. Ya, bihasabil duruk itu wajib karena itu lebih ahak lil fuqara, lil fuqara. Ya, tapi kalau hutangnya cuma 10%, ya tadi misalnya katakan nisab zakat ini 90 juta misalnya. Katakanlah emas nih udah naik 100 juta lah biar gampang hitungnya. Nisab zakat 100 nisab uang sama nisab perniagaan 100 juta. Hutangnya cuma 10 juta. Ya, hutangnya cuma 10 juta. Dia punya uang 101 juta misalnya, lebih dari nisab satu. Tapi dia hutangnya cuma 10%. Itu cuma 10 juta. Nah, tapi kalau utangnya ini nggak dianggap, sebagaimana kaul yang bilang nggak menganggap, berarti kan dia masih punya uang 90 juta. Ya, 90 juta walaupun ini nggak wajib zakat karena di bawah nisab ya, tapi kan itu gede. Nah, kalau kayak gini mah jangan ragu-ragu, udah ngikutin pendapat yang bilang wajib bayar zakat. Ya, seperti itu. Nah, ini mah insya Allah nggak goyang kalau dia kemarin. Paham ya? Ya, jadi pendapatnya kuat, sama-sama kuat. Nah, sekarang masalah yang ke-8 ya, kebalikannya. Orang apa namanya? Oh ya, apa namanya? Masalah hutang juga dilihat dari segi luzumnya, Afwan. Masalah hutang pun dilihat dari segi luzumnya, masalah hutang. Luzum itu maksudnya sudah jatuh tempo apa enggak? Sudah jatuh tempo apa enggak? Ya seperti itu, sudah jatuh tempo apa enggak? Nah, kalau sudah jatuh tempo, ya sudah jatuh tempo, nah itu ulama lebih cenderung bahwasanya itu bukan harta dia. Ya, sudah jatuh tempo. Misalnya tadi nih dia bayar salesnya ini harusnya udah dari bulan kemarin. Ya, udah bulan kemarin. Ini namanya hutang jatuh tempo. Paham ya? Hutang kan ada ajalnya kan biasanya kan. Ya, ada ajalnya. Nah, maka kalau udah jatuh tempo ulama lebih cenderung bahwasanya itu duit bukan bukan punya dia, berarti bukan milkut tam. Nah, tapi kalau belum jatuh tempo ya masih aman, masih jauh. Nah, ulama lebih cenderung lebih menguatkan bahwasanya dia itu harta dia walaupun statusnya ngutang tapi masih jauh jatuh tempo. Nah, sekarang masalah yang ke-8 ya. Nah, ke-8 hampir mirip ya. Kasusnya apa? Kita punya piutang di orang lain. Ya, kita punya piutang di orang lain. Paham ya? Kita minjemin orang uang atau barang dagangan maksudnya, bukan barang pakai. Nah, ini hukumnya gimana? Sama juga dua kaul. Dan juga sama tafsilnya jatuh tempo apa belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo itu lebih kawi bahwasanya dia milkut tam, punya dia. Ya. Kalau surahnya mau udah paham ya? Surahnya anak punya 50 juta, anak ngutangin orang 50 juta, paham ya? Nah, kalau sudah jatuh ajal, sudah jatuh tempo, nah maka ini lebih kawi bahwasanya itu milkut tam, punya ente. Maka wajib dihitung, wajib bayar zakat juga.
Nah, walaupun belum dibayar gitu. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga masalah yang belum jatuh tempo gitu. Belum jatuh tempo. Nah, ini lebih cenderung itu bukan milik ente lagi. Ya, milik ente tapi milkutnya dhaif ya, bukan tam. Seperti itu. Nah, apalagi ditambah lagi kalau si orangnya ini sudah sanggup bayarnya. Si orangnya ini udah sanggup bayarnya, nah maka ini lebih milkutam lagi. Ya, seperti itu. Nah, khilafnya sama ya. Kayak tadi, ada yang bilang wajib bayar zakat, wajib dihitung, ada yang bilang tidak wajib bayar zakat. Ya, seperti itu. Nah, ini ringkasan lah. Ini ringkasan eh, apa namanya tentang bab zakat ya. Tadi pertanyaan keberapa? Ke-8 ya. Nah, sekarang boleh wa ammal asman. Wa ammal asman. وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. Ya, afwan. Ini kita tadi masih ngejelasin syarat wujub zakat hewan ternak ya. Ya. Islam, hurriyatu, wal milkutam, wal nisab, wal haulu wasaumu. Nah, anak kenapa ngejelasinnya agak panjang karena syarat ke-1 sampai syarat ke-5 suka terulang ke setelahnya. Ya. Tadi baru milkutam ya, sekarang nisab. Nah, nisab. Nah, nisab ini apa namanya? Nanti dijelasin nisabnya masing-masing. Al-haul. Nah, haul ini paham ya? Dihitungnya per tahun. Nah, tadi pertanyaan berapa? 8 ya. Sekarang ke 9. Al-haul. Nah, perhitungan setahun ini pakai tahun apa? Hijriah apa Masehi? Nah, jawabannya pakai Hijriah. Ya, tanggalannya pakai Hijriah. Ya, berarti lebih dikit 11 hari nih daripada Masehinya. Harus diperhatikan. Ya, dihitungnya. Maksudnya setahun ini adalah apa? Dihitungnya dari awal nih. Awal harta itu masuk nih nisab. Tadi pertanyaan ke-8 apa? Pertanyaan ke-9 apa? Syarat haul ini dengan kalender Hijri apa? Masih jawabannya kalender Hijri. Sekarang pertanyaan ke-10. Kapan dihitung haul? Ya, kapan dihitung haul? Ya, dihitung haul itu dari sejak hartanya itu sampai nisab. Ya, paham ya? Kapan mulai haul? Yaitu sejak hartanya itu nyentuh awal nisab. Ya, nyentuh nisab. Ya. Pertanyaan ke berapa? 10. 10 itu 10 ya tadi ya. Ini 10. Nah, sekarang 11. Kalau di pertengahan tahun ternyata hartanya turun dari nisab. Ya. Nah, turun hartanya turun dari nisab. Nah, apakah haulnya batal atau tetap lanjut? Nah, ini penting. Mazhab ya, ada banyak mazhab ulama. Ini kajian malam ini dan kajian ini ya memang dasarnya ya memang untuk pemula. Ya namanya juga matan Abi Syuja. Karena ngejelasinnya hanya ringkasannya aja ya. Ini pertanyaan 11 kan ya? Nah, jawabannya 3 mazhab lah. 3 mazhab. Mazhab pertama adalah enggak yang kotek. Patokannya adalah mazhab pertama ya. Patokannya adalah awal tahun sama akhir tahun. Ya, enggak peduli sepanjang tahunnya itu apakah dia naik turun, fluktual dan seterusnya. Nah, itu enggak peduli, yang penting awal sama akhir tahun. Ini pendapat pertama. Nah, ini lumayan kuat ini. Dan ya, pendapat kedua dulu. Pendapat kedua adalah maka dia wajib yastanif. Wajib ngulang dari awal. Jadi tatkala batal, haulnya jadi batal, nah tatkala dia naik nisab lagi, mulai lagi dari awal. Paham ya? Nah, paham. Nah, ini pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i. Yang pendapat mazhab kedua ini mazhab Syafi'i. Yastanif. Nah, tatkala naik nisab lagi, ini lagi. Batal lagi, ya udah batal lagi. Yang penting tafsilnya ada di mazhab ya. Ini anak ngejelasinnya ngeringkas saja. Nah, pendapat yang ketiga ini tafsil. Bitafsil. Ya, kalau pertengahan tahun ini tafsilnya banyak macam-macam.
Yang penting pendapat pertama itu kaulan wahidan, pendapat kedua kaulan wahidan, pendapat ketiga apa namanya halat tafsil bitafsil. Nah, salah satu tafsirnya itu dia turunnya itu lama apa enggak, ya lama apa enggak. Nah, kemudian kalau lama berarti dihitung batal, ya kalau sebentar maka nggak dihitung batal, ya stamir. Dan banyak lagi tafsir, ya seperti itu. Nah, lebih cocok mana, Seth? Lebih cocok mana? Kalau Anda lebih cocok pendapat pertama ya. Yang penting awal sama awal sama akhir. Ya, seperti itu. Ya, apalagi bisnisnya, bisnis untuk pemula. Ini kan pemula ya, nisab. Ini kan pemula biasanya yang awal. Nisab itu kan pemula, apakah bisnis atau apakah tabungan. Nah, itu apa namanya hukumnya pemula. Nah, maka lebih cocok ke pendapat pertama. Dan ini lebih ahab bagi orang yang miskin. Intinya gini lah, simpulannya gini. Ana ngikutin pendapat banyak ulama, ya. Ana pribadi, Ana lebih condong ikutin pendapat ulama yang kalau di masalah khilaf zakat ini kaidah ya. Kalau dalam bab zakat, kalau ada khilaf, lihat yang lebih ahab untuk fakir. Nah, itulah yang rajih. Itulah pendapat yang rajih. Masalahnya apa? Zakat mal ini kan untuk orang kaya. Zakat ini kan untuk orang kaya. Yang ahab lil muzakki, ya kayaknya nggak terlalu, yang lebih menguntungkan kepada yang mengeluarkan zakat kayaknya nggak terlalu dipentingkan karena dia udah kaya. Nah, maka kalau ada khilaf seputar wajib atau enggak, dan itu antara ahab lil muzakki atau ahab lil mustahiq, maka banyak ulama yang merojihkan lebih ahab lil mustahiq, maka mewajibkan yang itu. Seperti itu. Nah, kaidahnya Ana jujur lebih cenderung ngikutin ini, pendapat ini. Ya, lebih cenderung Ana ngikutin pendapat ini. Jadi segala khilaf Ana lihat mana yang lebih ahad untuk fakir. Nah, itu yang Ana yang lebih milih, biasanya lebih itu yang Ana pilih. Madzhab Syafi'i, pendapat pendapat kedua. Pendapat kedua berarti lebih ahad lil muzaki. Ya, lil muzaki. Yang Ketiga pulang dari awal. Yang ketiga aja belum dilaksanakan. Oh, Ana nggak hafal. Nggak hafal. Pendapat satu mazhab siapa, pendapat ketiga mazhab siapa, pendapat kedua pun mazhab siapa aja. Yang penting yang Ana ingat pendapat kedua itu masyhurnya Syafi'i, pendapat kedua yastanif ya. Tapi nanti bisa, dan Ana yakin pasti ada khilaf juga di Syafi'i. Ya, di Syafi'i. Khilaful madhabi ya, intra madhab itu nggak kalah banyak dari inter mazhab. Khilaf ya, kontroversi ulama di intra mazhab itu nggak kalah banyak sama inter mazhab. Lanjut, tadi pertanyaan ke berapa? 11. Ke 11 ya. Sekarang pertanyaan 12 ya. Pertanyaan 12. Apa hukumnya sengaja mengurangi nisab di pertengahan haul? Sengaja mengurangi nisab ketika pertengahan tahun. Nah, jawabannya kalau dia bigoiri haja, ya, bigoiri haja, ya, amdan, maka hukumnya haram. Ya, maaf, ada dua pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Nah, Imam Ghazali bilang haram. Nah, Imam Ghazali ini kan mazhab Syafi'i, udahlah perwakilan mazhab Syafi'i. Jadi ada ulama yang dalam mazhab Syafi'i, ada yang bilang haram. Ya, jadi ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Jadi Ana ulangi, apa hukumnya mengurangi nisab? Ya, mengurangi nisab, ya apa aja. Yang penting ya, barang-barang zakat tersebut mengurangi nisab di pertengahan tahun, di pertengahan haul. Jawabannya tadi Ana bilang ada beberapa kondisi nih. Kondisi pertama adalah kalau dia amdan dan bigoiri aja, hukumnya dua pendapat ulama. Ada yang bilang haram, ada yang makruh. Karena ini jatuhnya apa? Hilah.
ini jatuhnya tahayul. Tahayul mazmum. Ini namanya tahayul mazmum. Ya, hilah mazmumah. Nah, cuman walaupun mazmumah gini ternyata ada ulama yang masih bilang makruh, nggak haram. Ala kulli hal antara makruh dan haram. Lari dari kewajiban zakat, kewajiban fikih ya. Nah, kalau dia bihajah ya, ya apa namanya, bihajah sama apa namanya, ya kalau bigoiri hajah kemudian jahlan ya, ya berarti dia nggak dosa, yang nggak dosa seperti itu. Nah, ini kenapa kok anak jelasin dulu sampai selesai. Tadi pendapat pertama apa? Bigoiri hajah sama amdan. Nah, sekarang bigoiri hajah tapi nggak tahu, nggak sengaja. Ya, nggak tahu, nggak sengaja. Oh, udah kebeli ya. Motornya udah kebeli ya. Gimana dong? Seperti itu. Nah, ini udah nggak apa-apa, ma'dzur. Ya, nggak apa-apa, ma'dzur. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, apa namanya? Bihajah, ya bihajah dengan ada hajat. Oh, ini lebih nggak apa-apa lah, lebih nggak apa-apa lagi, ya, seperti itu. Yang penting kalau bigoiri hajah dan amdan, ya amdan, ya, oh ini haram. Ya, nah tapi kalau bigoiri hajah, amdan ini keluarnya berarti jahlan sama nisyanan, ya. Masa keluar dari amdan ini nisyanan sama jahlan. Nah, bigoiri hajah tapi nisyanan atau jahlan, nah ini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, bigoiri hajah. Ya nggak perlu banget motor, ya motor udah ada gitu. Ya mau beli motor baru gitu, bigoiri hajah, ya, tapi lupa, ya, seperti itu. Nah ini yubtilu bagi yang mensyaratkan, bagi madhab syafi'i yang mensyaratkan mustamir sepanjang tahun. Nah ini yubtil apa enggak, ya kondisi kedua. Nah ini ada khilaf, ya yubtil apa enggak. Yang penting dia nggak dosa, yang penting dia nggak dosa. Tapi khilaf apakah dia yubtil apa, yubtilu istimror, istinaf, istimror apa enggak. Ada yang bilang yubtil, ada yang bilang enggak. Nah, kalau tafsir yang ketiga, kondisi yang ketiga yaitu apa? Bihajah. Ya dengan hajah. Nah, ini jelas enggak dosa dan enggak memutus istinaf. Ya, paham ya? Jadi ini pertanyaan ke-12 ini ya. Pertanyaan ke-12 apa? Pertanyaan ke-12 ini cabang dari pertanyaan ke-11 tatkala ngikutin pendapat yang kedua, yaitu pendapat mazhab Syafi'i yang bilang istinaf itu wajib ngumpul semua, wajib lanjut sepanjang tahun. Nah menurut ngikutin pendapat ini yang nisab itu wajib terpenuhi, terlampaui sepanjang tahun, ada cabang pertanyaan ke-12, yaitu apakah mengurangi nisab di pertengahan tahun, apa namanya, apa hukumnya, ya apa hukumnya. Ini 3 kondisi ini, dengan hajah apa enggak, kemudian sengaja apa enggak. Paham ya? Paham ya. Ya, ini pertanyaan, udah berapa menit tuh kajiannya? 40 menit. 40 menit. Ya, kita ini aja ya, biasa sejam ya, 1 jam 60 menit. Lanjut, tadi nisab ya, haul. Nah sekarang saum ini tadi udah dijelasin ya apa? Iya, nggak dikasih pakan. Nah, jadi ini pertanyaan 12 per 13 yang sudah 12. Nah, sekarang pertanyaan 13 lah. Sekarang pertanyaan 13. Apa hukumnya kalau hewan ternaknya itu dikasih makan? Ya dikasih makan ya dengan kita, apa namanya? Rumputnya, ya, airnya, kemudian vitamin-vitaminnya, apalagi sapi wagyu. Apalagi sapi wagyu itu ya kudu Dirawat. dipijit ya, ruangannya, hiburannya, dikasih musik ya, beberapa minggu sekali dikasih apa, Homer
dikasih khamr supaya dia ngefly, supaya bahagia ya, khamrnya khamr wagyu gitu ya. Tapi itu jatuhnya jalalah ya, jalalah. Jadi apakah dagingnya halal apa enggak? Nah, jadi rojih jumhur ulama ya, apa namanya, kalau nggak berubah kan ya nggak memabukkan ya masih halal lah, seperti itu. Tapi yang penting itu salah satu cara apa, cara ngurus wagyu itu dikasih khamr. Wah itu mah bukan saum lagi ya, nggak saum itu ya. Saum itu adalah dilepas ya, Cari makan dilepas, sendiri sih. suruh nyari makan sendiri. Nah oleh karena itu ya, jadi jawabannya hukumnya apa yang dikasih makan sendiri, hukumnya nggak wajib ya, nggak wajib zakat, nggak wajib zakat zakat hewan ternak. Nah jadinya jatuhnya wajibnya zakatnya zakat ahlan Ustaz Abdullah. Oh, Masya Allah. Ada nih. Oh ada nih Ustaz. Iya. Cukup ya, insya Allah. Alif berarti saya Iya, pas alif sama. soalnya antum bilangnya gohwa. Anak nggak tahu ada gohwa ada nih Ustaz. Kita buat sendiri nih, Oh coba gitu. coba. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ini kita Oh, iya. jazakallah khairan Ustaz. Ya. Ustaz bilang ya. Nah, Anda lanjut jelasin ya. Tadi sampai mana? Nah, jadi pertanyaan ini ke-13 ya. Apakah wajib zakat? Oh, Masya Allah, Ustaz, antum ngerepotin, Ustaz. Enggak. Masya Kebetulan Allah. masih ada perjalanan lain. Jazakallah khairan, Ustaz. Masya Allah. Terus. Perlu barang. Tadi sampai mana? Hewan ternak. Ya, nah. Jadi gini. Itu tadi pertanyaan 13 apa? Apakah wajib zakat hewan yang dikasih makan? Jawab dulu dah. Jawab, yaitu jawabannya dia nggak wajib zakat hewan ternak. Nah, tapi kalau dia dijadikan bisnis dan sampai nisabnya nisab bisnis, maka dia wajib bayar zakat ijarah. Ya. Jadi paham ya? Kalau dia dikasih makan ya dijadikan bisnis ya, dan dijadikan bisnis terus sampai nisab, nah maka dia wajib bayar zakatnya zakat tijarah. Sekarang pertanyaan ke-14, berarti relevansi apa? Relevansi zakat apa? Zakat ternak itu yang kayak gimana? Nah, ini pertanyaan ke-14. Ahlan Ibnu Sabil. Yang mana tadi pesanan? Oh gitu. Masya Allah. Beli di mana, Set? Masya Allah. Ramai sekali. Luar biasa. Naik mobil? Naik skuter. Luar biasa. Syawaya. Oke, maksudnya paham apa salah? Paham, Masya Allah. Harap apa ini? Ada apa? Oh, Masya Allah. Tadi Anda sebelum Isya apa namanya? Oh, ini ada konsumsinya ya. Semoga syawaya bila diharap. Terjabah tapi bukan wali ya. Itulah ajibnya kita orang Indonesia ya. Giliran firasat ya, syahwat dunia tatkala terkabul dia ngaku wali ya. Giliran apa? Aduh, karena mau baca Quran apa enggak ya? Nah, males nih, niatnya mau baca Quran 1 juz malam ini, ternyata enggak. Nah, yang gitu-gitu malah firasat ibadah malah enggak dihukumin sama dia. Jadi wali sih, wali setan namanya dari ya. Hanya kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim seperti itu. Ighathatul Lahafan, Ibnu Qayyim khususnya ya. Ya, bitafriqi baina auliya'i rahman wa auliya'i syaitan, gitu-gitu harus dibaca seperti itu.
Tapi di India memang gitu, Ustaz. Sedikit wali, Ustaz. Iya, Iya. jadi anak tadi sore ngidam nasi goreng. Ternyata malamnya ada nasi goreng. Ya, orang awam kan ngaku, wah, jangan-jangan wali dicintai sama Allah gitu. Aduh, dangkal sekali gitu. Apa kewalian itu hanya dari perut gitu. Nah, makanya kata Imam Hasan Al Basri, barang siapa yang nikmat dunia, ya, barang siapa yang dia lebih senang dengan nikmat dunia daripada nikmat akhirat, maka hatinya telah buta. Telah buta. Ya, antum nih sholat jamaah, alhamdulillah sholat jamaah itu ada rasa senangnya enggak? Alhamdulillah bisa sholat jamaah gitu-gitu. Betapa banyak orang yang nggak sholat jamaah berpernah kondisi hati seperti ini nih, antum ada nggak seperti ini nih? Spirit kayak gini ada nggak? Jangan-jangan antum hanya senangnya tatkala lapar atau ada yang ngasih albek, oh itu senangnya sampai seminggu gitu misalnya, diceritain terus. Nah, orang yang seperti ini, ya ini hatinya udah buta, kata Hasan Al Basri. Ya memang ya jelas juga, karena bagi dia ya nikmat dunia itu ya apa namanya lebih besar ya daripada nikmat akhirat. Ya dia keterima di Jamiah Islamiyah, ya dia ini apa namanya belajar, dia ini kuliah, itu ada sururnya nggak, ada rasa syukurnya nggak, ada rasa farohnya nggak, dia belajar di kelas tuh, apa dia belajar di kelas malah malas-malasan goib terus sampai Hirman. Nah ini juga sama mengindikasikan seberapa besar nikmat dunia, nikmat akhirat di hati dia, ya seperti itu. Makanya ya kata Imam Waqi aja lah, kata Imam Waqi itu pernah ditanya, Imam Waqi ini cerita ini diceritain sama Syekh Ibrahim Nur Saif, ya ulama besar Madinah. Tapi Ana belum dapat di kitab, makanya Ana sebutin. Kalau Ana dapat di kitab, Ana sebutin kitabnya. Tapi ini Ana nggak dapat di kitab, belum nyari. Ya, diceritain oleh beliau, Imam Waqi pernah ditanya, wahai Imam Waqi, kenapa engkau antum selalu sehat dan tubuh antum besar gitu. Padahal jam terbang antum nih dakwahnya padat banget gitu. Imam Waqi nggak nyangka gitu, nggak nyangka ada yang nanya seperti itu. Oh masa sih? Kata Imam Waqi, in kana kadzalik fali syukri li ni'matil iman, kata beliau. Ya mungkin gara-gara saya selalu senang dengan nikmat iman. Jadi hidup beliau tuh happy semua. Ya walaupun kondisi umat tuh yang berkecamuk lah. Umat ini ya kalau dai yang ikhlas itu rata-rata pusing. Dai yang ikhlas itu pusing melihat kondisi umat. Nah, tapi kalau Imam Waqi perspektifnya, mindsetnya ya, pola pikirnya lebih kepada yang happy, yaitu alhamdulillah saya muslim. Ya, udah simpel banget hidupnya ya. Alhamdulillah saya muslim. Ya seperti itu. Nah, ini pelajaran penting nih dari Imam Waqi. Nikmat yang paling standar bagi kita ya, yang paling basic lah. Yang paling basic kan biasanya kita nggak anggap ya, yaitu kita muslim. Ini bagi Imam Waqi sangat besar ya. Apalagi kalau Imam Waqi keterima di Jamiah Islamiyah, dapat mukafa'ah ya, dapat badal kutub dan seterusnya, ya harusnya lebih bersyukur seperti itu ya. Ini dari mana dah keluarnya? Iya, dari Ibnu Sabil datang bawa ini. Tadi apa? Jadi bisnis Saum ya? Oh ya, ini masalah saum ya. Berarti, nah kalau dia, ini masih pertanyaan 13 berarti ya. Dan 13, kalau dia hewan ternaknya itu untuk apa? Untuk bisnis dan sampai nisab dan sudah awal, maka dia jatuhnya wajib nisab, wajib zakatnya zakat tijarah ya, bukan zakat mawashi. Nah sekarang pertanyaan ke-14 bolehlah ditulis saja. Apa relevansi ya? Bagaimana relevansi ya aktualnya ya zakat mawashi? Aktualisasi lah boleh. Bagaimana aktualisasi implementasi dari zakat
hewan ternak. Jadi gini, jawabannya gini. Ada orang punya hewan ternak murni buat dia makan, bukan buat jual. Atau murni dia karena suka, karena hobi atau karena makan dia, bukan buat bisnis. Paham ya? Orang punya hewan ternak buat dia hobi, buat balapan yang nggak berbisnis ya. Ya apa namanya? Sama apalah. Ya, tadi Anda bilang makan, seperti itu, hobi dan seterusnya. Nah inilah yang, dan dia diternak. Apa maksudnya nggak dilepas ya diternak tapi nggak dikasih makan, dilepas seperti itu ya. Relevan nggak saat zaman sekarang? Masih tapi pedalaman kalau di dunia ini mungkin ya, yang Anda dengar dari kisah-kisah ya yang kayak di New Zealand kayak gitu-gitu, kemudian di Asia Tengah kata Syekh Hamid itu di Asia Tengah tuh, itu masih banyak kata Syekh Hamid tuh yang punya kuda sekian. Buat ngapain ente? Buat hobi. Buat hobi. Kalau di New Zealand ya mungkin domba-domba kayak gitu, sapi-sapi, nggak dibisnisin, nggak, buat hidup dia. Ya orang-orang Rusia pedalaman seperti itu. Stan juga. Pokoknya yang penduduknya dikit banget lah, penduduknya dikit tapi lahannya luas ya. Negara-negara Skandinavia seperti itu. Kalau di Indonesia ya mungkin Sumatera di pedalaman, bukan di Jawa lah. Kalau di Jawa rata-rata bisnis ya udah bisnis. Ente ngapain melihara kambing? Ya buat Idul Adha. Udah buat bibit. Iya betul, pedalaman. Nah, kalau Sumatera mungkin orang dalam seperti itu. Ya Sumatera, Kalimantan, pedalaman masih ada. Nah yang gini, ini relevansinya di sini. Di mereka ini, maka mereka wajib bayar zakatnya, zakat tadi, zakat hewan ternak ya. Ya sudah, ini saum ya udah ya. Nah kemudian wa amal asman, sekarang apa, udah berapa menit? 1 jam Kurang boleh wa amal asman, tambah asman dah, wa amal asman ya, kurang 8 menit dibaca. وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. Ini udah semua dijelasin ya. Jadi pertanyaan berikutnya tadi 14 ya relevansi. Sekarang pertanyaan 15. Apa yang wajib dizakatkan, zakat uang? Ya, apa aja yang diwajib zakatkan dalam zakat uang? Jawabannya adalah uang dan anak bahasa ekonominya lupa kan, yang bisa currency lah. Currency itu barang-barang, currency liquid ya. Currency liquid itu barang simpanan tapi bisa uang itu kan alat tukar. Nah, yang wajib dalam bab zakat asman ini adalah 2. Pertama, tadi uang dalam semua jenis mata uang lah. Sama currency liquid, yaitu simpanan yang bisa dicairkan, yaitu emas, perak, perhiasan dan seterusnya, emas batang dan seterusnya, emas dan perak. Ya. Dari dulu sampai sekarang, apalagi sekarang mungkin ketahuan bahwasanya ya mata uang tuh ya wajib, perlu, tapi nggak seabdol emas gitu. Ya tetap patokannya itu adalah emas. Cuman masalahnya kalau kita pakai mata uang emas di dunia nggak cukup gitu. Ya kecuali kalau mungkin di masa depannya emas ketemu banyak di dunia ini, bisa sampai mengcover semua. Jadi emas di dunia ini cuma ratusan ton ya.
Ya, cuman ratusan ton, maaf, ratusan ton, cuman sekian puluh ribu ton. Emas di dunia ini sekian puluh ribu ton. Sedangkan PDB dunia itu 100.000 triliun, 100 triliun dolar, 100 triliun dolar, hampir 100. Jadi semua uang yang berputar di bumi ini, yang berputar ya, semua itu 100 triliun dolar. 100 triliun dolar. Jadi kurang lebih kali 100 kali 14. Sekarang dolar berapa? 16 ya? 16 ya? 16. 100 kali 16 berapa? 1.600 ya? 1.600 kuadriliun. Ya, uang yang beredar di sini tuh 100 berapa tadi? 1.600 kuadriliun. Ya, kuadriliun itu 1.000 triliun. Nah, jadi emas yang ada di dunia ini yang sudah di atas di atas tanah ini yang udah ditemukan nggak bisa mengcover 1.600 kuadriliun ini. Ya, si andaikan bisa mah ya udah nggak perlu ini, nggak perlu uang lagi. Kalau semua pakai emas, wah, ya kebayang lah ekonomi dunia stabil udah. Kalau semua pakai emas, kalau ada memang ada. Ya kayak Amerika aja misalnya. Amerika kenapa stabil? Karena emasnya Amerika itu 30% ya. 30% emas di dunia ini ada di Amerika gitu. Makanya dolar ini salah satu mata uang yang terkuat sepanjang sejarah. Ya, bukan hanya kuat ya, tapi mendominasi juga. Mendominasi dan kuat. Ya, karena ya itu. Ya, ini ngomongin asman jadi ngomongin ekonomi dunia ya. Jadi fasyai'ani ad-dhahabu wal fiddah ya. Ya sama termasuk uang. Nah, syarat wajibnya sekarang pertanyaan ke-16. Sebutkan syarat wajib zakat uang ya, zakat uang, zakat asman. Yaitu 5. Islam, hurriyah, milkutam, nisab sama haul. Udah ya, nggak ada yang baru ya. Maksudnya udah dijelasin semua ya. Nah, sekarang pertanyaan ke-17 ya berarti ya. Wa amma zuru', baca dulu. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا وهو 5 أوسق لا كشر عليها. Ya. Nah, sekarang ini pertanyaan 16 kan ya? Apa 17? 17. 17 ya, 17 ya. Sekarang 17 apa saja yang wajib dizakatkan dalam zakat zuro, ya, dalam zakat pertanian, ya. Apa saja yang wajib dizakatkan dalam zakat pertanian, ya. Jawabannya adalah makanan pokok yang awet, yang bisa disimpan ya. Makanan pokok yang awet yang bisa disimpan. Ya, jadi kalau mazhab Syafi'i ini, dalam mazhab Syafi'i ya, kalau dalam mazhab Hanafi contohnya, itu semua yang dihasilkan bumi, ya semua hasil bumi. Kalau Kalau mazhab Hanafi, ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, cuma 2 kategori. Ini penting nih. Jadi zuru wa thimar tuh sering dijadiin satu, ya, sering dijadiin satu. Zakat hasil bumi, ya, katakan gitu ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i zakat hasil bumi itu cuma 2. Makanan pokok yang awet, nah, bahasa Arabnya qutun muddakhar, ya, qutun muddakhar, bahasa makanan pokok yang awet, sama buah. Buah pun cuma 2, yaitu kurma dan anggur. Nah, ini ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau mau ditanya apa pendapat yang rojih dalam mazhab Syafi'i dalam masalah zakat hasil bumi, yaitu tadi Ana bilang putun muddakhar sama kurma dan anggur. Dah. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hanafi semua jenis yang keluar dari bumi, ya,
apakah itu biji-bijian, apakah itu sayuran, apakah itu buah-buahan, dan semua jenis buah-buahan ya. Bawang semangka gitu. Iya, semua. Ya, nah kalau dia apa namanya seperti itu, punya hasil panen seperti itu, maka dia wajib bayar zakat seperti itu. Nah, kalau dibisnisin, bisnis beras misalnya. Nah, bisnis beras nih, bisnis beras ya. Nah, tapi dia yang bertani juga langsung, bukan pengepul gitu. Bukan pengepul. Nah, ini dia jadi kena dua pasal, kena dua bab. Ya, dia zakat zuro apa zakat tijaroh? Nah, jawabannya yang lebih golib aja. Ya, yang lebih dominan di bisnis dia. Ya, di kasus dia. Ya, di kasus dia. Kalau dia lebih cenderungnya ke bisnis itu berarti kejual ya, bukan kemakan ya. Terus juga apa namanya, dia juga suka di bawah nisab ya, seringnya di bawah nisab, habis itu simpan berbulan-bulan, habis itu panen berikutnya jadi kena nisab kayak gitu. Jadi lebih dominannya ke bisnis. Nah, maka dia jatuhnya ijarah. Tapi kalau dia lebih dominannya ke zuro, ya seringnya dimakan ya, tapi sesekali dijual kayak gitu. Nah, apa namanya, dibagi-bagi dan seterusnya. Nah, maka dia kalau dominannya dia zakat zuro, maka dia jatuhnya kena babnya bab zuro. Paham ya? Seperti itu. Tadi ini pertanyaan berapa? 17 ya. Jadi pertanyaan ke-17, bab apa aja, barang apa aja, komoditas apa aja yang wajib dizakatkan dalam pertanian. Zuro itu pertanian. Jawabannya adalah tadi apa? Futun mudakhor. Apa namanya? Makanan pokok yang awet. Ya. Ada nggak makanan pokok yang nggak awet? Ya, jagung. Ya, jagung kan apa namanya? Jagung bisa dikeringin ya. Dikeringin dan ini jadi tepung ya. Apa yang awet? Andaikan ada orang yang makanan pokoknya kurma misalnya. Ya. Ya, makanan kurma atau kentang, asan kentang. Nah, kentang nggak awet ya? Nggak awet kentang. Nah, seperti itu. Ya, ini ditoba ya, bukan karena dikasih pengawet. Nah, ditoba dengan tobiah ya, dengan tobiah. Ya. Kentang bagus, kentang contoh. Apalagi contoh makanan pokok tapi nggak awet. Nah, apa definisi makanan pokok? Boleh dalam pertanyaan ke berapa? 18. 18. Apa definisi makanan pokok? Ya, apa definisi makanan pokok? Nah, definisi makanan pokok adalah makanan yang kalau dimakan hanya itu orang bisa hidup, bisa cukup. Ya, bahasa Arabnya mayustagna bihi an ghairihi. Mayustagna bihi atau mayakumu bihi matakumu bihil hayah. Matakumu bihil hayah an ghairihi. Ya. Apa yang bisa dicukup, kalau itu aja makannya itu masih cukup. Itu definisi makanan pokok. Ya, matakumu bihil hayah. Ya, jadi makanan yang takumu bihil hayah. Ya, walaupun dia doang gitu. Nah, orang kalau makan nasi doang itu masih bisa hidup, misalnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini kita nggak ngomongin gizi ya, nggak ngomongin gizi, tapi bisa hidupnya. Tapi kalau orang makan buah doang, misalnya makan jeruk doang gitu, atau makan air doang, atau makan kopi doang, minum kopi kayak gitu-gitu, nah itu bukan makanan pokok. Nah, dan uniknya korma itu makanan pokok. Korma itu beda sama anggur. Ya, korma itu makanan pokok ternyata. Jadi kalau ada orang yang makan korma doang, minggu, 2 minggu, sebulan, ya itu insya Allah masih bisa hidup. Seperti itu. Dan bahkan lebih afdal daripada nasi yang seperti itu.
Karena nasi kan karbohidrat doang misalnya, sama manis doang misalnya, sama gula doang misalnya. Ya kandungannya itu ahlinya lah. Nah, tapi kalau kurma lebih dari itu, vitaminnya ada dan seterusnya. Ya, ya wajibah kamilah, kalau kurma itu wajibah kamilah. Ya. Kalau kalau madu itu soidaliyah kamilah. Kalau kurma itu wajibah kamilah, madu soidaliyah kamilah. Jadi salah satu utamanya timbun nabawi itu kurma, madu. Kurma, madu. Ya, mirip susu, ya susu juga sama, wajibah kamilah juga. Yang kayak udah suka kan ditambahin gula, itu sehat. Kenapa? Kurma yang kayak sukari kan ditambahin gula. Mas sukari, itu kayak udah ditambahin gula banyak banget. Ditambahin gula maksudnya? Kan biar apa itu apa masih sehat tuh? Oh, nah, apakah apakah kurma itu sehat? Nah, jawabannya ya, apakah kurma kebanyakan itu sehat? Nah, jawabannya itu tadi, lebih tepatnya kurma itu adalah makanan pokok. Antum sehari makan nasi 50 gram, ya ini enggak apa ya apa namanya 50 gram apa namanya, misalnya masih setengah kilo, misalnya 500 gram, masih aman nggak misalnya? Ya kalau kata dokter misalnya ya aman, ya memang segitu, tetap ada israfnya, maksudnya ada batasan israfnya, tetap kurma itu ada batasan israfnya. Nah yang paling yang dikhawatirkan ini orang yang punya penyakit gula. Orang yang punya penyakit gula sama, kurma juga enggak, nasi enggak. Nah makanya ada kadarnya. Tapi apakah kurma itu makanan pokok? Jawabannya iya, makanan pokok, patokannya makanan pokok, jadi ada sama kayak nasi gitu. Beras. Lanjut. Tadi pertanyaan keberapa? 19. Sekarang 19 ya. Ke 18 tadi apa? Definisi. Oh, definisi makanan pokok yang itu tadi udah ya. Nah, adapun definisi awet tadi itu ya ditobak ya. Bukan pakai pengawet atau bukan pakai kulkas ya, ditobak. Ditobak. Nah, sekarang pertanyaan ke-19. Apa syarat wajib zakat apa hasil tani ini? Nah, jawabannya ada tiga ya. Ada tiga ya. Apa syarat wajib zakat hasil tani ini terakhir ya? Atau thimar lah, thimar terakhir ya. Thimar masih ibadah ya, cukuplah, cukup. Nah, syaratnya tiga ya. Pertama, ayakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Ayakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Ya seperti itu. Nah, ini yaitu mimma yazra'uhu, hewan apa makanannya itu atau hasil taninya itu adalah salah satu yang di apa namanya, di yazra' sama adamiyun. Nah, ini sebenarnya nggak disebutin juga nggak apa-apa sih syarat ini. Ya soalnya apa? Ada nggak makanan pokok yang nggak perlu bibit? Jadi yazra' itu antum kasih bibit itu udah termasuk yazra', walaupun nggak diurus sama sekali. Itu yazra'. Nah, ini yang nggak yazra' sama sekali apa? Ya rumput liar, ya terus apa lagi? Ya alang-alang seperti itu. Nah, itu sebenarnya ini nggak perlu disebut juga nggak apa-apa, karena sudah masuk ke kut. Ya udah masuk kut. Ya, soalnya kut itu ya pasti di yazra'. Ya paham ya? Seperti itu. Ayakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Nah, tapi kalau tumbuh sendiri, nah itu nggak wajib zakat. Nah, wa ayakuna qutan mudzakhara, wa ayakuna nisaban. Nah, syarat ketiga adalah wajib sampai nisab. Ya, jadi nggak ada tuh syarat haul ya. Ya seperti itu. Jadi nggak ada syarat yang lainnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau syarat Islam, ya, hurriyah sama milkutam tetap ada. Ya, tetap ada. Nah, seperti itu. Syarat haul yang nggak ada. Seperti itu. Nah, sekarang bolehlah zuro sama thimar ini ya. Tetap ya. Kita baca lagi. Wa amma thimaru. Ya, nisabnya berapa? Nisabnya khamsatu awsuq
la qishra 'alaiha. Ya, la qishra. Qishra apa? Kulitnya. Jadi ini murni. Kalau beras ya berasnya semua tanpa gabah ya. Khamsatu ausuk. Ya, khamsatu ausuk. Ya, kurang lebih satu wasak itu ulama berpendapat antara 120 kilo kalau beras ya, kalau beras antara 120 kilo sampai 140 kilo satu wasaknya. 120 sampai 140. Ya berarti kalau beras ya itu antara 6 sampai 7 kintal. 6 sampai 7 kintal itu baru wajib bayar baru khamsatu ausuk ya. Satu wasaknya itu 1,2 120 sampai 140. Ya, kisaran itu ya lebih amannya sih 60 ya, 120. Jadi kalau udah punya 6 kintal keluarin aja zakat ya. Tapi ini lumayan ini ya, sampai 6 kintal ini lumayan. Mungkin 1 hektar lah minimal lah. 1 hektar lah atau setengah lah minimal lah. Setengah hektar sawah bisa apa? Bisa apa? Oh, kalau sekarang orang punya setengah hektar aja kaya ya. Kayak maksudnya punya tanah gitu, punya tanah di kampung sawah setengah hektar, orang kaya itu. Orang kaya ya, orang kaya. Ya, seperti itu. Lumayan. Ya, bapak anak punya keluarga anak punya sawah 1/4 hektar ya, seperempat hektar ya paling dapatnya 3 kintalan. Setengah hektar lah. Setengah hektar bisa. Standar sawah ya, standar sawah segitu. Setengah hektar insya Allah udah wajib zakat. Nah, wa amma simaru ya baca. Wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'ain minha thamaratul nakhl wa thamaratul karm. Ya, itu tadi pertanyaan nomor 19 ya. Sekarang pertanyaan nomor 20, zakat buah apa saja yang wajib? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i hanya dua, kurma sama sama anggur. Ya. Ini lagi-lagi kasusnya sama ya. Kasusnya sama kayak zakat an'am, zakat hewan ternak. Ya, aktualisasinya atau relevansinya itu tatkala dia bukan buat di bisnis. Nah, tapi kalau buat dijadikan bisnis, Anda pernah dengar ulama jawab gimana kalau dijadikan bisnis? Itu jawabannya tadi yang Anda sebutkan. Ya, dominannya di mana? Soalnya ini dua-duanya sama-sama kena. Sama-sama kena. Bisnis kena, zakat juga kena. Nah, kalau dia lebih dominannya ke bisnis, maka zakat bisnis. Kalau lebih dia dominannya non bisnis, maka itu jatuhnya simar ya. Nah, itu zakat samroh. Ya, zakat samroh. Samroh. Ya. Zakat samroh itu dalam mazhab yang lain itu semua samroh. Semua samroh. Ya, bahkan sayuran pun masuk. Ya, itu tadi Anda bilang mazhab Hanafi dan ya lebih relevan itu sih. Lebih relevan ya karena kan ya anggur sama ini mungkin ya di zaman sudurul Islam ya di zaman awal-awal sodril Islam itu ya kuatnya itu aja gitu. Ini kaidah ya. Dalam bab buah ya Syafi'i ini kaidah penting. Kaidah maksudnya mutoridah di fikih. Syafi'i itu yaktasir ala tamrah wan nakhl, ala korma dan anggur. Di bab apapun, kalau masalah buah, ya seperti itu. Bab zakat bab riba nah itu Imam Syafi'i, bab musaqah, ya itu Imam Syafi'i di cuma dua ini. Ya itu antum kalau baca fikih muqarrar dan hatam, antum mendapatkan ini. Syafi'i ini cuma dua ini. Ya. Jadi bukan hanya di bab zakat aja, di bab lain juga sama. Nah, sudah. Nah sekarang wasyara itu wujub zakati. Pertanyaan 21 ya berarti ya. Apa syarat wajib samarah? Ya, apa syarat wajib zakat buah? 4, yaitu al-Islam, wal hurriyah, wal milkutam, wal nisab. Ya. Ya, nisabnya berapa? Nisabnya sama kayak zakat zuro. Ya, nisabnya sama kayak zakat zuro. Paham ya? Nisab zakat simar. Nah, makanya ini banyak ulama yang menjadikan satu.
yaitu bab hasil bumi, yang seperti itu. Nah, sama nisabnya sama kayak zakat zuro. Wa amma urudut tijarah, nah ini insyaallah pekan depan. Pekan depan. Jadi ini udah berapa pertanyaan? 21 ya? Dua-duanya belum kan? 21 berarti. Ya, 21-nya apa syarat wajib zakat buah ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kayaknya pertanyaannya cukup lah. Pertanyaannya cukup. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ngerti kan? Ya, cukup. Langsung aja lah, antam. Ustaz ininya, Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah Haji. Makanya